Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi untuk exporting rapot secara massal. Oke, langsung saja silakan teman-teman diduplikat template-nya. Kemudian di dalam template ini, dalam case ini kita akan mengekspor dua file ya, yaitu halaman 1 rapot dan juga halaman 2. Oke. Dan case ini juga bisa diterapkan untuk ketika kita pengen ekspor juga halaman-halaman yang lain ya. Nah, oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita pastikan uh, halaman rapot kedua ini adalah jadi halaman utama ya, yang akan uh, digunakan namanya kemudian untuk nomornya. Jadi seharusnya ketika kita ganti ini menjadi 1, nah halaman rapot 1 ini harusnya juga adalah angka 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita ganti 2, seharusnya halaman rapot 1 ini juga berubah menjadi 2. Nah, kita akan setting dulu agar semuanya yang akan kita cetak urutannya sama ya. Nah, di sini kalau di rapot 2 ini nomornya adalah 2, di rapot 1 ini kita harus setting supaya dia mengikuti rapot kedua. Nah, caranya tinggal kasih sama dengan. Kemudian masuk ke rapot 2 dan arahkan ke bagian nomor ini ya, nomor 2 yang tadi. Itu ada di M2. Diklik saja seperti ini, kemudian di enter. Nah, sekarang rapot 1 sudah ada di urutan nomor 2. Nah, ketika kita ganti jadi nomor 3 di halaman rapot 2, di rapot 1 juga akan berubah jadi halaman ketiga. Nah, ini berlaku juga untuk semua ya, untuk cover, kemudian identitas juga. Silahkan lakukan hal yang sama, ganti sama dengan, kemudian ikutin ke halaman 2 ya. Ke halaman rapot 2, nanti dia akan berubah menjadi 3 dan identitas juga silahkan lakukan hal yang sama. Nah, pada kasus kali ini kita hanya akan fokus di rapot halaman 1 dan juga rapot halaman 2. Oke, selanjutnya jika sudah sama, silakan teman-teman tulis ya atau catat untuk rapot 1 dan rapot 2 itu di range berapa sampai berapa. Nah, caranya seperti ini, tinggal diarahkan ke teks paling atas. Nah, di sini ada di 2A ya. Kemudian diarahkan sampai ke paling bawah ya sebelum batas. Di sini ada di K35, silahkan di copy. Kemudian kita bisa simpan aja dulu ya di sheet yang rapot 2 ini. Kemudian untuk halaman rapot 2 ini juga silakan lakukan hal yang sama di A2, kemudian sampai ke halaman 2 ini ya. Berarti A2 sampai dengan K38 di copy, kemudian di paste di sini. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah nama ya. Nah, kita perlu tahu nama ini ada di sel berapa. Nama di sel D2 sampai E2, kita bisa gunakan D2-nya saja. Nah, ini untuk nama D2. Kemudian untuk perubahan nomor ini ada di sel berapa? Di sini ada M2 sampai O10. Nah, kita bisa gunakan M2-nya saja. Oke, seperti ini. Ini untuk range halaman 1, ini untuk range halaman 2, ini untuk sel nama ya, dan ini untuk sel nomor urut. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan di atas ini akan muncul sebuah tab baru ya, sebuah menu baru namanya tulis rapot. Silahkan diklik, kemudian klik cetak PDF. Nah, nanti akan muncul otorisasi diperlukan, ini hanya sekali ya. Silahkan diklik OK. Nah, kemudian tinggal pilih akun. Dan jika muncul seperti ini, ya, silakan klik lanjutkan. Kemudian buka template raport ini ya. Tinggal klik ini. Nah, kemudian klik pilih semua dan klik lanjutkan. Nah, ketika sudah nanti akan terbuka sidebar ya, seperti ini. Di dalam sidebar ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman isi. Nah, yang pertama di sini adalah link folder drive. Nah, ini adalah link drive yang kita gunakan untuk menyimpan hasil ekspor PDF-nya ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan linknya ya. Silakan teman-teman di copy linknya, klik bagikan. Nah, di sini. Nah, di sini ketika linknya ini adalah punya kita sendiri ya, kita silakan langsung copy atau kita bisa setting siapa saja memiliki link, itu juga kita bisa setting. Nah, yang pasti
Di sini kita harus punya akses ke dalam folder ini sebagai editor ya. Intinya seperti itu. Kita salin link, kemudian masuk ke sini lagi, kita paste di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada nama sheet referensi ya. Di sini adalah nama sheet yang menyimpan sel nama dan juga sel nomor ya. Di sini nanti ada sel nama dan sel nomor, yaitu sel nama yang kita gunakan ada di sini ya, di D2 dan M2, yang mana itu ada di sheet P_rapor 2 ya, kita copy. Nah, di sini. Kemudian sel namanya tadi ada di D2 dan juga sel nomornya ada di M2. Kemudian di sini ada rentang nomor urut ya. Di sini adalah kita mau ekspor dari nomor urut keberapa? Nomor urut siswa keberapa? Nah, di sini kita akan coba 2 ya. Dari nomor urut 1 sampai nomor urut 2. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi sheet. Di sini kita bisa tambahkan sheet mana yang mau kita ekspor. Nah, dalam kasus ini kita akan ekspor 2 sheet ya. Sheet rapor P_rapor 1 dan P_rapor 2. Kayak yang pertama, nama sheetnya adalah ini ya, P_rapor 1. Nama sheetnya P_rapor 1. Kemudian untuk range-nya yang tadi sudah kita simpan, yaitu A2 sampai K25, sorry. Nah, simpan. Nah, kemudian di sini ada alias file name. Nah, alias file name ini nanti kita digunakan untuk penamaan file ya. Penamaan filenya itu nanti ada nama siswanya dan juga nama aliasnya kalau kita isi. Tapi kalau kita tidak isi, nanti nama file yang disimpan adalah P_rapor strip nama siswanya. Nah, di sini kita akan coba isi ya, SAS semester 1, misalkan halaman 1. Nah, pakai huruf besar aja. Halaman 1 seperti ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan lagi. Nah, yang kedua di sini adalah halaman kedua ya. Tinggal kita copy sheet nomor 2-nya. Kemudian untuk range-nya kita bisa copy yang sudah kita simpan tadi. Di sini. Kemudian untuk aliasnya silakan disesuaikan ya. Nah, di sini saya akan namakan SAS semester 1 halaman 2 seperti ini. Oke, selanjutnya silakan diklik mulai proses cetak dan silakan ditunggu. Oke, sudah muncul ya. Di sini sudah berhasil, file PDF telah disimpan di Google Drive. Silahkan teman-teman cek di Google Drive-nya. Nah, sekarang sudah tampil ya filenya ya. Untuk file yang diekstrak itu adalah per halaman ya, jadi tidak akan langsung di merger. Nah, yang pertama di sini nomor urut 1 ya. Nah, teman-teman bisa cek nomor urut 1. Ini punya Adam Abdul Zahid, dan nomor urut 2 punya Al Ghazi ya. Kita cek nomor urut 1 SAS semester 1 halaman 1 Abdul Zahid. Oke, ini sudah sesuai ya. Ini halaman 1-nya. Kemudian kita cek halaman 2-nya. Adam Abdul Zahid ya, sudah sesuai. Ini halaman 2-nya seperti ini. Nah, sama ini untuk nomor urut 2 halaman 1-nya. Dan ini untuk halaman keduanya. Nah, jadi seperti itu. Untuk melakukan mergernya silahkan gunakan aplikasi pihak ketiga ya. Teman-teman bisa searching di Google atau gunakan yang offline atau tools-tools lainnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.